Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Tapi tahukah kamu, Islam masuk ke Nusantara tanpa pasukan, tanpa perang, tanpa penaklukan. Jadi, bagaimana agama ini bisa menyebar begitu cepat dan mendalam? Dan siapa sebenarnya yang pertama kali membawanya ke tanah ini? Sejarawan tidak sepakat kapan tepatnya Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Ada yang bilang abad ke-7, dibawa pedagang Arab ke Barus, Sumatera. Tapi ada juga bukti arkeologis dari abad ke-13, seperti batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik. Pertanyaannya, kalau benar masuk sejak abad ke-7, kenapa butuh ratusan tahun untuk menyebar luas? Berbeda dengan daerah lain, Islam di Indonesia menyebar lewat perdagangan, perkawinan, dan dakwah damai. Pedagang Muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab masuk lewat pelabuhan besar seperti Samudra Pasai, Gresik, dan Malaka. Mereka tidak memaksakan keyakinan. Mereka berdagang, dan memberi teladan. Yang lebih misterius, kenapa raja-raja lokal kemudian justru ikut memeluk Islam? Apakah mereka benar-benar terinspirasi, atau ada alasan politik yang lebih dalam? Di Jawa, Islam menyebar luas berkat Wali Songo. Tapi yang menarik, mereka berdakwah lewat budaya. Wayang, gamelan, seni ukir, bahkan arsitektur candi, digunakan untuk menyampaikan pesan Islam. Ini bukan sekadar dakwah, ini revolusi budaya yang halus tapi efektif. Contohnya, Sunan Kalijaga menciptakan wayang yang disesuaikan dengan nilai Islam. Sunan Giri membuat lagu dolanan anak-anak yang syarat ajaran agama. Pertanyaannya, apakah mereka hanya wali, atau juga arsitek sosial bangsa ini? Di media sosial, teori konspirasi mulai muncul. Ada yang bilang, penyebaran Islam ini bukan organik, tapi strategi kekuasaan dari dinasti Islam global. Ada juga yang percaya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha saat itu runtuh bukan karena perang, tapi karena infiltrasi budaya. Benarkah itu? Atau cuma teori netizen haus sensasi? Salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Samudra Pasai, di pesisir utara Sumatera. Diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13 oleh Sultan Malik Al-Saleh. Yang menarik, Pasai bukan cuma pusat kekuasaan, tapi juga pusat dakwah dan perdagangan internasional. Kapal dari Arab, Persia, India, dan Tiongkok berdatangan. Bahasa Arab bahkan digunakan sebagai bahasa resmi koin emas Pasai. Dan disinilah, Islam mulai masuk ke masyarakat lokal bukan lewat paksaan, tapi transaksi. Islam menyebar dari pelabuhan ini, ke seluruh Nusantara lewat jalur laut. Pasai juga punya koneksi erat dengan Mekah dan Gujarat, yang membuat dakwahnya kuat sekaligus terjaga otentisitasnya. Bisa dibilang, Pasai adalah titik tolak utama kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia tetap menjadi misteri terbuka. Yang jelas, Islam masuk, tidak dengan pedang, tapi dengan kesabaran, budaya, dan dialog. Dan mungkin, itulah kekuatan terbesarnya. Itulah sejarah singkat bagaimana Islam ke Indonesia. Dengan versi yang berbeda Islam diceritakan masuk ke Indonesia. Teori Gujarat, teori China, teori Arab dan lain sebagainya. Yang tentunya Islam memang benar masuk ke Indonesia pada saat itu. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia versi kalian? Apakah abad ke-7? Atau ke-9? Atau mungkin abad ke-11?